Halo semuanya, kenalin, aku Zulfa Maharani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu? Apa ya penyebabnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Bahasa Indonesia yang sering kita gunakan sebagai bahasa resmi negara kita berasal dari bahasa Melayu. Mungkin kalian penasaran nih, kenapa justru bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia? Padahal di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam bahasa yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Yang pertama yaitu sebagai lingua franca. Lingua franca adalah istilah linguistik yang artinya bahasa pergaulan di suatu tempat. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan pada saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang mudah dipahami dan digunakan berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Faktor yang kedua yaitu sistem bahasa Melayu ini praktis dan sederhana, dan juga bahasa Melayu tidak mempunyai tingkatan atau berstatus sosial. Misalnya, beberapa pulau di Jawa memiliki dua tingkatan bahasa, yaitu Jawa halus dan Jawa kasar. Nah, inilah yang menjadikan bahasa Melayu itu lebih diterima dibandingkan dengan bahasa lainnya. Faktor yang ketiga sebagai kebutuhan politik, karena Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, dan untuk mengatasi perbedaan ini maka tidak mungkin memilih salah satu dari bahasa dari berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memilih bahasa Melayu adalah hal yang tepat karena telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga dipahami berbagai macam daerah yang ada di Nusantara. Nah, itulah ketiga faktor kenapa bahasa Melayu lebih diterima dan menjadi bahasa persatuan. Tapi kalian tahu nggak kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang berbeda dengan bahasa Melayu? Disebabkan adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor politik, faktor sosial budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. Aku bakal jelasin dulu nih mengenai faktor waktu jika dilihat dari lintasan sejarah terdapat 3 fase, yaitu masa prakolonial, masa kolonial, dan masa pergerakan. Fase yang pertama itu masa prakolonial. Pada masa prakolonial kita bisa melihat buktinya melalui bukti tertulis seperti inskripsi dan prasasti serta dialek Melayu yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Fase kedua yaitu adalah masa kolonial. Orang-orang barat sekitar abad ke-16 sampai di Indonesia dan mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi pergaulan, bahasa resmi perdagangan, dan juga bahasa resmi perhubungan. Selanjutnya, fase ketiga yaitu masa pergerakan. Ya, ini dimulai tahun 1901 di mana telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu Van of Houten yang merupakan cikal bakal di mana telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu Van of Houten. Pada saat itu masih terdapat penggabungan dua konsonan untuk membentuk huruf-huruf tertentu seperti C menjadi DJ dan J menjadi DJ. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan kemudian pada tahun 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara lewat pasal 36 Undang-Undang Dasar 45, kemudian berkembang pada tahun 1947 ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van of Houten. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di tahun yang sama juga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu, pada tanggal 20 Oktober 1980 ditetapkan sebagai bulan bahasa. Faktor kedua adalah faktor politik. Unsur politik yang
paling nyata itu dapat dilihat dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. Salah satu ikrarnya berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Ekstensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika dikeluarkannya Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada saat itu, Jepang meminta kesiapan bahasa Indonesia untuk merdeka, salah satunya dengan mensyaratkan bahasa persatuan. Pengakuan bahasa persatuan ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Selanjutnya, faktor ketiga, yaitu faktor sosial budaya. Adanya program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga arus urbanisasi menjadikan interaksi antar suku menjadi semakin kuat. Hasil pertemuan sosial budaya ini juga melahirkan beberapa istilah kebangsaan yang dipahami oleh pemahamnya. Yang terakhir adalah faktor teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh teknologi, terdapat beberapa istilah dari bahasa Inggris yang diindonesiakan. Misalnya, kata website dipadankan menjadi lama, kata golok dipadankan menjadi unggul. Nah, demikianlah penjelasan singkat terkait sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.